ketika kamu merasa segala sesuatu seolah menentangmu, ketika hidup terasa terlalu berat, ketika hati manusia menjadi sulit ditebak, dan bahkan kamu sendiri tidak lagi memahami dirimu, silakan duduk, tarik napas dalam-dalam, dan bersama saya mendengarkan Sabda Buddha. Salam untukmu, orang yang sedang mencari tempat untuk berhenti dan menyembuhkan diri. Jika kamu merasa hidup ini terlalu banyak tekanan, jika kamu merasa diri tersesat di antara lautan manusia, jika kamu sedang melewati suatu fase di mana seolah semua orang membelakangi kamu, maka video ini adalah untukmu. Saya tidak membawa janji untuk mengubah hidup, juga tidak memberikan ajaran yang penuh keajaiban. Saya hanyalah seorang teman yang menemani. Saya mengajak kamu duduk dalam keheningan untuk bersama-sama memasuki alam yang ringan, di mana ajaran Buddha seperti tetesan air yang menyejukkan, menyirami tanah kering di dalam jiwa. Jika kamu merasa hatimu menjadi tenang, melihat ada sedikit cahaya yang berkedip di tengah kegelapan, merasa dirimu masih ingin hidup, ingin melangkah maju, maka itu sudah cukup. Sebelum memulai, jika ini adalah pertama kalinya kamu datang ke saluran Taman Hati Damai, silakan tekan tombol berlangganan agar dapat bersama saya mendengarkan lebih banyak cerita penyembuhan seperti ini. Di saat hatimu membutuhkan tempat berpijak, pernahkah kamu berpikir mengapa segala sesuatu di dunia ini seolah menentangmu? Pernahkah kamu merasa sedang berusaha sedikit demi sedikit, tetapi hasilnya tetap saja mengecewakan, bahwa meskipun kamu hidup dengan baik, dengan cinta yang tulus, hidup tetap saja dingin, manusia tetap saja tidak berperasaan. Itu bukan hanya perasaanmu sendiri. Banyak orang di banyak waktu pernah jatuh ke dalam kondisi itu, merasa diri kecil, sendirian, terombang-ambing dalam rentetan hari yang tidak tahu harus percaya pada apa. Buddha pernah berkata bahwa hidup adalah lautan penderitaan, tetapi ajaran itu bukan untuk membuat kamu menjadi pesimis atau menyerah, melainkan agar kamu tahu bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, tidak dapat dihindari, tetapi dapat dipahami. Ketika memahaminya, kita tidak akan lagi panik oleh penderitaan. Kita akan melihat bahwa di setiap kesulitan ada sebuah pintu yang sedikit terbuka. Pintu itu bernama kesadaran penuh, yaitu ketika kita tidak terbawa arus emosi, melainkan melihatnya dengan tenang, seperti melihat awan yang melayang di langit. Suatu kali, seseorang bertanya kepada Buddha, "Bhagavat, saya telah melakukan perbuatan baik, telah hidup dengan bermoral, mengapa hidup saya masih penuh penderitaan?" Buddha hanya tersenyum, mendongak ke langit, lalu menjawab, "Manusia menabur benih dalam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Benih baik hari ini mungkin sudah terlambat. Buah buruk kemarin masih ada." Kata-kata itu ringan seperti awan yang melayang, tetapi cukup untuk membangkitkan alam yang penuh khayalan. Benar, hidup ini bukan hanya apa yang dilihat mata dan didengar telinga. Di balik setiap rasa sakit, ada lapisan sebab akibat yang mendalam. Kamu mungkin sedang membayar hutang dari kehidupan sebelumnya. Kamu mungkin sedang melewati jalan yang mana jiwa kamu perlu mempelajari pelajaran yang tidak bisa dipelajari oleh orang lain. Dan ketika kamu menerima itu dengan tidak mengeluh, tidak marah, itu adalah saat kamu mulai mengubah karma. Buddha pernah bercerita tentang seseorang yang terkena lemparan batu di kepala. Orang itu bangun, memegangi kepalanya yang berdarah, dan berteriak, "Mengapa hidup begitu tidak adil padaku?" Buddha lewat, melihat itu, lalu berkata, "Kamu tidak celaka karena terkena lemparan batu. Kamu hanya menderita karena tidak mengerti mengapa kamu dilempar. Penderitaan tidak menakutkan. Hal yang menakutkan adalah tidak memahami hakikat penderitaan. Pernahkah kamu mendengar tentang keberuntungan dan kemalangan? Orang yang datang kepada kita, mendukung kita, itu adalah keberuntungan. Orang yang datang kepada kita,
membuat kita menderita. Itu adalah kemalangan, tetapi keduanya adalah takdir. Takdir datang agar kita belajar. Keberuntungan mengajarkan kita untuk menghargai. Kemalangan mengajarkan kita untuk melepaskan. Jadi, ketika segala sesuatu menentangmu, itu bukanlah malapetaka. Itu adalah semacam anugerah yang belum kamu sadari. Cobalah berhenti sejenak, pejamkan mata, dengarkan detak jantungmu. Kamu masih hidup, kamu masih memiliki napas. Itu sudah cukup untuk memulai dari awal. Hanya satu hal saja, jangan terus menyiksa diri dengan pikiran negatif. Ajaran Buddha mengatakan bahwa pikiran memimpin semua hukum. Pikiran adalah Tuan, pikiran adalah pencipta. Jika berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jernih, kedamaian akan mengikuti kamu seperti bayangan. Kamu sedang menciptakan apa di dalam pikiranmu, hutan yang gelap atau taman yang indah. Kamu dapat mengubah hidup. Dimulai dari mengubah pikiran. Kita akan terus bersama dalam perjalanan ini selama beberapa menit lagi, tetapi ingatlah ini terlebih dahulu. Meskipun dunia membelakangi kamu, Buddha tetap ada di sana. Diam-diam melihatmu dengan mata yang penuh kasih. Meskipun hidup melemparkan kamu ke dasar jurang, Dharma tetaplah rakit yang menunggu kamu naiki. Dan meskipun kamu merasa tidak memiliki siapapun lagi, masih ada dirimu sendiri. Orang yang sedang mendengarkan kata-kata ini, sedang memilih jalan kesadaran dan penyembuhan. Buddha pernah berkata, tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Jadi, mungkin jalan yang sedang kamu lalui hari ini penuh kerikil. Tetapi, itu bukanlah jalan yang salah. Itu adalah jalan yang perlu kamu lalui untuk mempelajari pelajaran yang telah kamu mohonkan dari kehidupan sebelumnya. Mungkin kamu tidak ingat, tetapi jiwa kamu tidak pernah lupa. Di setiap penderitaan ada benih pencerahan, seperti biji teratai yang tersembunyi jauh di dalam lumpur. Jika tidak ada lumpur, tidak akan ada bunga. Begitu juga dengan kamu. Jika tidak pernah mengalami hari-hari yang buntu, kamu tidak akan pernah menghargai pagi yang damai. Kamu tidak akan pernah mengerti bahwa tidur tanpa mimpi adalah hadiah. Kamu tidak akan menyadari bahwa hanya dengan satu orang di sisi kamu, di saat kamu menderita, itu sudah merupakan keberuntungan dalam hidup. Hidup seperti awan putih yang melayang di atas puncak gunung. Ada hal-hal yang tampaknya akan berlangsung selamanya. Pada akhirnya hanya seperti embusan angin. Ada orang-orang yang pernah membuat kamu meneteskan air mata. Suatu hari nanti juga akan menjadi cerita yang tidak lagi membuat jantungmu berdebar. Dan ada luka-luka yang pernah berdarah. Suatu hari nanti juga akan sembuh dan memudar seiring waktu. Jangan takut ketika segala sesuatu menentangmu, karena ketika angin bertiup paling kencang, pohon purba baru tahu seberapa dalam akarnya tertanam. Karena ketika langit paling gelap, kamu baru melihat mengapa bintang-bintang bersinar begitu terang. Orang-orang sering bertanya satu sama lain, apa itu kebahagiaan? Apakah memiliki uang yang cukup? Apakah memiliki ketenaran yang gemilang? Apakah memiliki seseorang yang mencintai kamu sampai akhir? Semua itu mungkin benar, tetapi bagi orang yang pernah melewati hari-hari dan malam-malam yang gelap, kebahagiaan hanyalah bisa tidur nyenyak tanpa air mata. Adalah pagi hari bangun tidur, melihat sinar matahari menyinari sela-sela jari dan hati tidak kosong. Adalah merasa diri masih bisa hidup, bisa bernapas, bisa memulai lagi. Dan itulah kebahagiaan yang tidak bisa diambil siapapun dari kamu. Ketika kamu menaruh semua kepercayaan pada orang lain, kamu menyerahkan takdirmu pada sesuatu di luar diri. Tetapi ajaran Buddha selalu mengarah ke dalam. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam hati. Hati kamu seperti permukaan danau. Jika kamu terus mengaduknya oleh kekhawatiran,
oleh amarah, oleh kebencian, maka air akan selamanya keruh. Tetapi jika kamu mau duduk, membiarkan hati kamu tenang, air akan jernih. Dan ketika air jernih, kamu akan melihat dirimu sendiri. Kamu akan mengerti mengapa hal-hal itu terjadi. Kamu akan melihat bahwa kamu pernah menderita karena hal-hal yang tidak pantas untuk diderita. Dan kamu akan melepaskan. Begitu kamu benar-benar melepaskan, hati kamu akan seringan awan putih. Itulah saat kamu tahu bahwa kamu telah melangkah di jalan pencerahan. Tidak perlu pergi kemana-mana. Tidak perlu mencari juru selamat di luar diri. Cukup dengan kamu berbalik ke dalam. Cukup dengan kamu mendengarkan kembali sabda Buddha. Buddha tidak menyuruh kamu menekan emosi. Buddha tidak memaksa kamu melupakan semua penderitaan. Buddha hanya menyarankan kamu untuk melihatnya dengan mata yang tidak menghakimi. Lihatlah penderitaan seperti melihat seorang anak yang sedang menangis. Alih-alih memarahi, hiburlah. Alih-alih menghindar, dekaplah. Kamu boleh menangis. Kamu boleh merasa lemah, tetapi jangan membenci dirimu sendiri. Karena itu, jangan malu ketika kamu tidak kuat. Karena bahkan bunga teratai pun membutuhkan waktu untuk tumbuh dari lumpur. Bahkan Buddha pun pernah duduk di bawah pohon Bodhi selama 49 hari untuk melihat langsung ke dalam ketidaktahuan. Dalam kehidupan ini, kita adalah manusia biasa. Sakit itu wajar. Tetapi ketika kamu tahu bahwa sakit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu, maka kamu telah mulai memiliki mata yang baru. Saat itu, meskipun segala sesuatu menentangmu, kamu tetap akan memiliki tempat yang damai untuk kembali. Dan tempat itu adalah batinmu, di mana cahaya Buddha selalu diam-diam bersinar. Jika kamu telah mendengarkan sampai sini, itu berarti kamu telah memberi dirimu sendiri kesempatan untuk melihat kembali, untuk mencintai kembali dirimu sendiri. Ada hari-hari ketika hati manusia seperti ladang yang kering kerontang. Meskipun berdiri di tengah kota yang ramai, meskipun ada banyak lampu terang yang menyinari wajah, tetap saja merasakan kekosongan yang luas di dalam dada. Kekosongan itu tidak dapat diisi oleh percakapan yang terburu-buru, juga tidak dapat diredakan oleh tawa di bibir. Tetapi hati tetap dingin. Kekosongan itu hanya dapat diisi dengan pemahaman yang tulus tentang diri sendiri dan dengan pengingat yang lembut dari seorang guru yang membawa cahaya kesadaran. Buddha berkata bahwa ketika hati kita bergejolak, itu bukan karena pemandangan di luar yang menyebabkan, melainkan karena kita sendiri telah membiarkan pemandangan dunia masuk ke dalam hati. Orang lain mungkin membuat kamu sedikit sedih, tetapi untuk membiarkan diri menderita atau tidak, itu adalah pilihan kamu sendiri. Sebuah kalimat celaan mungkin membuat kamu terluka, tetapi jika kamu membawanya sepanjang hari, menggerogoti dan menyiksa diri, maka luka itu disebabkan oleh kamu sendiri. Hati seperti angin. Jika kamu membiarkannya terbang mengikuti amarah, ia akan menyapu semua kedamaian yang ada. Jika kamu membiarkannya jatuh ke dalam jurang keputusasaan, maka seluruh dunia di sekitar kamu, betapapun gemilangnya, akan berubah menjadi abu-abu. Tetapi jika kamu tahu bagaimana berhenti, menempatkan hati dalam kesadaran penuh, maka angin itu akan terasa sejuk seperti pagi hari di padang rumput. Ada orang-orang yang hidup sepanjang hidup dalam keluhan. Mereka menyalahkan hidup yang tidak adil, menyalahkan orang lain yang tidak mengerti mereka, menyalahkan takdir yang tidak memberi mereka hal-hal yang menurut mereka pantas untuk didapatkan. Tetapi mereka tidak pernah melihat jauh ke dalam diri untuk bertanya dengan jujur, apakah saya benar-benar memahami diri saya sendiri? Memahami diri sendiri adalah ketika kamu tahu dengan jelas bahwa hati
sedang marah, tetapi tidak terbawa oleh amarah. Memahami diri sendiri adalah ketika kamu melihat bahwa hati sedang sedih, tetapi tidak mengidentifikasi diri dengan kesedihan itu. Memahami diri sendiri adalah ketika kamu duduk diam di tengah segala kesibukan dan merasa damai seperti bunga teratai di tengah kolam yang keruh. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, dari mana asal rasa sakit yang sedang kamu tanggung? Apakah dari suatu peristiwa tertentu atau hanya dari keinginan yang tidak terpenuhi, janji yang dilupakan, keyakinan yang ditempatkan pada tempat yang salah? Semua itu adalah ego yang tanpa sengaja kamu bangun di dalam hati. Buddha berkata, ego adalah akar dari penderitaan. Ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan kita, ketika kita berharap orang lain selalu mencintai, selalu memahami, ketika kita menganggap kebahagiaan adalah sesuatu yang datang dari luar, maka saat itulah penderitaan juga dimulai. Sebenarnya, hidup tidak menentang kamu. Kamu hanya menentang kenyataan. Kamu mengharapkan matahari, tetapi langit malah hujan. Kamu ingin orang itu tetap tinggal, tetapi orang itu malah pergi. Kamu ingin damai, tetapi hidup terus bergejolak. Tetapi cobalah tanyakan, siapa yang bisa menentang hal-hal alami itu? Sehelai daun yang jatuh tidak membuat musim gugur tiba, tetapi cukup ribuan daun yang jatuh, maka musim gugur pasti ada. Begitu juga, satu hal yang tidak menyenangkan tidak membuat kamu menderita. Tetapi, jika kamu terus menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan, kamu akan tenggelam dalam musim dingin yang membekukan jiwa. Buddha tidak memaksa kamu untuk melepaskan semua emosi. Buddha hanya mengajarkan kamu cara mendekapnya dengan kasih. Ketika sedih, bernapaslah perlahan. Letakkan tangan di dada dan berkata pada diri sendiri, saya tahu kamu sedang sedih. Saya tidak menghakimi kamu. Saya hanya duduk di sini bersamamu. Itu adalah kasih sayang terhadap diri sendiri, yaitu ketika kamu tidak mencoba untuk melupakan, tidak terburu-buru untuk merasa bahagia, melainkan berani duduk bersama luka, seperti seorang ibu yang penyayang duduk di samping anaknya yang baru saja jatuh. Kita dilahirkan sudah memiliki benih pencerahan di dalam diri, tetapi seperti benih yang terletak di bawah tanah, jika tidak ada cahaya kesadaran penuh, tidak ada aliran air, kasih sayang yang menyirami, maka selamanya hanya akan menjadi benih yang kering kerontang. Jadi, hari ini, jika kamu merasa hidupmu seolah tenggelam dalam kegelapan, mohon jangan khawatir. Duduk saja dengan tenang seperti permukaan danau yang tidak beriak. Tenang seperti nyala lampu minyak di malam hari. Cahaya dimulai dari tempat itu. Buddha tidak berjanji akan menghapus semua rasa sakit. Dia hanya memberi kamu sebuah rakit. Dan sisanya adalah, apakah kamu cukup berani untuk naik ke atasnya atau tidak? Jangan takut jika rakitnya kecil. Asalkan hati kamu lebih besar dari ombak, kamu akan bisa melewati tepi sana. Dan di sana, kamu akan melihat bahwa tidak ada apapun yang menentangmu. Hanya saja, hidup sedang mengajak kamu untuk kembali. Kembali dengan napas, kembali dengan saat ini, kembali dengan dirimu sendiri. Ada hal yang aneh dalam penderitaan manusia, yaitu semakin melarikan diri, semakin ia mengejar. Semakin berusaha untuk melupakan, semakin ia terukir dalam ingatan. Karena penderitaan tidak dilahirkan untuk dikubur, ia dilahirkan untuk dilihat langsung, untuk dipahami, lalu diubah. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk menghindari penderitaan. Dia hanya mengajarkan kita untuk menyinarinya dengan cahaya kebijaksanaan dan kasih sayang, seperti sebuah ruangan yang gelap. Kamu tidak perlu berkelahi dengan kegelapan.
cukup nyalakan lilin. Itu sudah cukup. Kesedihan kamu tidak buruk, luka kamu tidak memalukan. Mereka hanyalah anak-anak yang tersesat di dalam hati kamu, sedang menangis memanggil seseorang untuk mendekap. Jika kamu tidak membenci mereka, jika kamu mau mendengarkan mereka dengan kehadiran yang lembut, maka dari dalam tetesan air mata itu dapat tumbuh sebuah bunga. Bunga teratai tidak takut lumpur, karena justru dari lumpurlah bunga bisa mekar. Manusia tidak takut penderitaan, karena justru dari penderitaanlah cinta kasih tumbuh besar. Ada hari-hari ketika kamu tidak ingin bangun tidur, bukan karena mengantuk, melainkan karena hati tidak memiliki alasan untuk melanjutkan. Kamu duduk termenung, melihat keluar jendela, melihat orang-orang tertawa dan berbicara, melihat hidup masih terburu-buru, dan kamu bertanya pada diri sendiri, apa peran saya dalam semua gerakan itu? Buddha pernah berkata bahwa setiap orang adalah lilin, meskipun kecil, tetapi cahayanya dapat menerangi kegelapan bagi orang lain. Mungkin kamu belum menyadarinya, tetapi hanya dengan kamu masih hidup, kamu sudah membawa di dalam diri kemampuan untuk mengubah, kemampuan untuk menyebarkan, kemampuan untuk mencintai. Kamu pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, pernah menaruh kepercayaan pada seseorang, pada mimpi, pada jalan. Lalu suatu hari, segala sesuatu runtuh. Kamu merasa kehilangan arah. Kamu menyalahkan diri sendiri karena telah naif. Tetapi justru cinta itu, keyakinan itu, meskipun hancur, tetap meninggalkan sesuatu yang sangat manusiawi di dalam diri kamu, yaitu getaran, yaitu keberanian untuk terlibat, yaitu potongan kenangan yang membuat kamu mengerti bahwa kamu bisa mencintai dan bisa memaafkan, dan itu adalah fondasi bagi kasih sayang untuk tumbuh. Buddha pernah berkata, memaafkan bukanlah hadiah untuk orang yang membuat kamu terluka, melainkan hadiah untuk dirimu sendiri. Ketika kamu memaafkan, kamu membebaskan diri dari belenggu kebencian. Kamu tidak perlu lagi membawa rasa sakit itu bersama kamu di setiap langkah kaki. Kamu akan merasa lebih ringan. Kamu akan bernapas lebih mudah. Kamu akan melihat hidup dengan mata yang lebih lembut. Dan kemudian kamu akan mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang menentangmu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin kamu menderita. Mereka juga hanyalah jiwa-jiwa yang masih tersesat, sedang melewati penderitaan mereka sendiri. Dan terkadang dalam keadaan tersesat itu, mereka membuat kamu terluka. Tetapi kamu tidak perlu membalas dendam, tidak perlu membuktikan apapun. Diam-diam saja, jadilah orang yang penyayang, seperti aliran air yang tenang mengalir melewati bebatuan yang tajam. Tidak melawan, hanya sabar. Lalu, suatu hari nanti, bebatuan itu juga akan aus. Hanya air yang akan tersisa selamanya. Hati kamu juga begitu. Jika kamu dapat menjaga ketenangan di tengah gejolak, hati kamu akan menjadi tempat berlindung bagi banyak orang yang menderita. Dan saat itu, kamu tidak lagi menjadi korban dari kehidupan. Kamu adalah orang yang menyalakan untuk dirimu sendiri dan untuk semua orang yang berjodoh melewati kamu. Tahukah kamu, mungkin saat ini juga di suatu sudut di dunia ada seseorang yang sedang berdoa agar seseorang mengerti rasa sakit mereka, seperti kamu pernah mengharapkannya. Lalu mereka menemukan kamu hanya karena kamu tidak menolak penderitaan, hanya karena kamu pernah melewatinya. Dan kamu mengerti. Mengerti adalah fondasi dari kasih sayang, dan kasih sayang adalah cahaya sejati satu-satunya yang dapat mengusir kegelapan. Jadi, jika hari ini kamu berada dalam kegelapan, mohon nyalakan saja lilin kecil dengan pengampunan, dengan penerimaan, dengan napas yang dalam.
Tidak perlu melakukan hal-hal besar. Cukup kamu duduk dan melihat kembali dirimu sendiri dengan mata yang lembut seperti seorang ibu melihat anaknya yang baru saja jatuh. Tidak mencela, hanya mengulurkan tangan untuk menyambut. Itulah yang Buddha ingin ajarkan kepada kita. Bukan filsafat yang tinggi, melainkan cara hidup. Cara hidup agar hati menjadi tenteram. Dan jika kamu masih mendengarkan, mohon ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Di suatu tempat, saya juga sedang duduk di sini dengan tenang, seperti seorang teman yang sedang menceritakan kembali sabda Buddha. Hanya berharap kamu berkurang penderitaan, hanya berharap kamu tenteram. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa hati kamu terus terasa berat seperti awan kelabu? Meskipun di luar ada matahari, ada angin, ada tawa yang riang, tetapi di dalam hati kamu tetap saja musim dingin yang membekukan. Kamu berusaha tersenyum, berusaha berbaur, berusaha membuat orang lain melihat bahwa kamu baik-baik saja. Tetapi jauh di lubuk hati, ada kesunyian yang tidak bisa disentuh siapapun. Kesunyian itu terkadang hanya kamu sendiri yang tahu, dan hanya kamu yang bisa menyelamatkan diri dari sana. Buddha tidak mengajarkan kita cara untuk menghindari kesedihan. Dia mengajarkan kita cara untuk menembusnya tanpa membiarkannya menelan kita. Bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan menekan emosi, melainkan dengan pemahaman dan kesadaran penuh. Cobalah sekali saja duduk diam tanpa ponsel, tanpa kebisingan, tidak perlu memerankan peran apapun. Hanya kamu dengan dirimu sendiri. Duduk di sana dengan tenang mengamati napasmu. Merasakan setiap aliran udara masuk dan keluar. Melihat apa yang sedang dipikirkan oleh hati kamu. Melihat di mana hati kamu sedang sakit. Tidak untuk melakukan apapun, hanya untuk melihat. Karena ketika kita benar-benar melihat, kita mulai mengerti. Dan ketika mengerti, tidak ada lagi kebencian. Mungkin kamu sedang sedih karena seseorang yang dulu sangat dekat, kini menjadi asing. Mungkin kamu sakit karena mimpi yang dulu sangat gemilang, kini hancur berkeping-keping. Mungkin kamu kecewa karena kamu telah berusaha sangat keras, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Semua itu pantas untuk diakui. Jangan terburu-buru menyangkal kesedihanmu. Jangan memaksakan diri untuk kuat. Segera setelah luka belum sempat sembuh, beri dirimu waktu untuk tenang. Biarkan hati diizinkan bernapas. Buddha berkata bahwa semua fenomena adalah tidak kekal. Kesedihan juga begitu. Rasa sakit juga begitu. Mereka datang lalu pergi. Mereka lahir lalu lenyap. Tidak ada apapun yang tinggal selamanya. Hanya perlu belajar cara untuk tidak menggenggam, tidak melawan, hanya melepaskan dan mengamati seperti orang yang berdiri di tepi sungai, melihat air mengalir, tidak mengejar, tidak menahan, hanya berdiri diam dan membiarkannya lewat. Hati kamu juga perlu begitu. Ada saat-saat ketika satu ucapan yang tidak sengaja dari seseorang juga cukup untuk membuat kamu menangis. Tetapi kemudian hari melihat kembali, kamu baru melihat bahwa justru tetesan air mata itu telah melembutkan kembali tanah yang keras di dalam jiwa. Justru luka itu telah membuat kamu belajar cara untuk merawat diri sendiri. Buddha tidak berjanji bahwa berlatih akan membuat kamu berhenti menderita dengan segera. Dia hanya berkata bahwa ketika ada kesadaran penuh, kamu akan menderita lebih sedikit karena kamu tahu bahwa kamu sedang menderita, dan kamu tidak membiarkan penderitaan itu mengendalikan seluruh diri kamu. Kamu tidak lagi bereaksi dalam ketidaksadaran. Kamu tidak lagi mengatakan kata-kata yang membuat orang lain sakit hanya karena kamu sendiri sedang menderita. Kamu tidak lagi marah-marah, lalu menyesal karena apa yang telah terucap. Itulah berlatih. Itulah pencerahan sedikit demi sedikit, tepat di setiap saat kehidupan. Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu tertawa dengan tulus?
bukan jenis tertawa yang membuat orang lain melihat bahwa kamu baik-baik saja, melainkan tawa dari lubuk hati. Tawa seperti bunga teratai yang mekar di tengah danau yang tenang. Mungkin ketika kamu menggendong seorang anak, ketika kamu melihat ibu dan ayah masih sehat, ketika seorang teman lama mengirimkan pesan yang penuh perhatian. Hal-hal sederhana itu adalah pintu untuk memasuki kebahagiaan. Tidak perlu menunggu sesuatu yang besar. Tidak perlu menunggu cukup untuk merasa cukup bahagia. Dimulai dari rasa syukur. Ketika kamu bersyukur karena kamu masih bernapas. Bersyukur karena kamu masih memiliki mata untuk melihat langit. Bersyukur karena kamu masih bisa mendengarkan lagu yang bagus atau sebuah bacaan kitab suci yang menenangkan. Maka saat itu hati kamu sudah memiliki Buddha. Buddha tidak berada dimanapun jauh, tidak berada di atas sana, tidak di dalam kitab suci. Buddha hadir di dalam setiap kesadaran terkecil, dalam cara kamu melangkah tanpa tergesa-gesa, dalam cara kamu makan tanpa khawatir, dalam cara kamu mendengarkan seseorang tanpa menghakimi. Dan ketika kamu hidup seperti itu, kamu akan melihat hal yang sangat aneh. Segala sesuatu di sekitar kamu juga menjadi ringan. Orang-orang yang pernah membuat kamu terluka sekarang hanya tersisa sebagai pelajaran. Hal-hal yang membuat kamu menderita sekarang menjadi landasan bagi kamu untuk tumbuh. Bukan semua orang memahami kamu. Bukan semua orang bisa berjalan bersama kamu sepanjang jalan. Tetapi tidak apa-apa, asalkan kamu memahami dirimu sendiri. Asalkan kamu tahu bagaimana berhenti setiap kali hati mulai bergejolak. Asalkan kamu masih bisa menyimpan sedikit cahaya di dalam hati di tengah hari-hari yang gelap. Jangan lupa, kamu memiliki hak untuk memulai lagi kapan saja. Asalkan kamu mau, asalkan kamu tenang, asalkan kamu berbalik ke dalam. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa hati kamu terus terasa lelah meskipun tidak melakukan banyak hal? Mengapa terkadang hanya satu ucapan yang dingin saja cukup untuk membuat hati kamu terasa berat sepanjang hari? Mungkin tidak ada yang melihat, juga tidak ada yang mengerti. Tetapi kamu mengerti bahwa lelah itu bukan di tangan dan kaki, melainkan di hati. Hati terkoyak di antara hal-hal yang telah berlalu dan hal-hal yang belum datang. Hati tertarik oleh kekhawatiran akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Hati berlari terus tanpa tahu bagaimana berhenti. Buddha mengajarkan bahwa jika hati kamu tidak berhenti, maka dimanapun kamu berada, itu akan menjadi tempat yang tidak aman. Kamu bisa duduk di tengah hutan pinus, bisa duduk bersila di tengah gubuk jerami, tetapi jika hati belum tenang, maka pemandangan yang tenang juga tidak dapat menyelamatkan kamu. Dan sebaliknya, jika hati kamu damai, maka meskipun kamu berada di tengah kota yang ramai, hati kamu tetap seperti angin yang bernapas di hutan yang dalam. Hati adalah tempat dimulainya segala sesuatu. Hati adalah akar dari semua emosi, semua tindakan, semua karma. Jika ingin mengubah hidup, jangan mencari cara untuk mengubah dunia di luar sana. Mulailah dari berbalik ke dalam, duduk bersama hati kamu sendiri. Kamu bisa bertanya, bagaimana cara duduk ketika hati sedang kusut seperti benang? Bagaimana cara tenang ketika air mata terus berjatuhan? Tidak perlu memaksakan apapun, cukup dengan bernapas, menghirup, tahu bahwa kamu sedang menghirup, menghembuskan, tahu bahwa kamu sedang menghembuskan, tidak tergesa-gesa, tidak berusaha, hanya hadir sepenuhnya dalam setiap tarikan napas itu, dan kamu akan melihat keajaiban terjadi. Hati kamu yang semula seperti permukaan danau yang beriak karena angin mulai tenang, bukan karena angin berhenti, melainkan karena kamu tidak lagi terpengaruh oleh angin. Kesedihan tidak menghilang, tetapi ia tidak lagi mengalahkan kamu. Kamu tidak tenggelam, kamu hanyalah orang yang sedang mengamatinya. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menyingkirkan semua emosi,
Dia mengajarkan kita untuk mengenali mereka dan tersenyum kepada mereka seperti seorang ibu melihat anaknya yang nakal. Rasa sakit juga seperti anak kecil. Semakin dimarahi, semakin ia menangis keras. Tetapi jika kamu mendekapnya, menghiburnya dengan mendengarkan, maka ia akan berhenti. Ia akan merasa aman. Hati juga begitu. Hati yang sedang menderita tidak membutuhkan kamu untuk berteriak, tidak membutuhkan kamu untuk menghakimi. Hanya membutuhkan kamu untuk duduk dan bernapas bersama hati sejenak. Hanya membutuhkan kamu untuk cukup sabar agar tidak membelakangi diri sendiri. Pernahkah kamu melewati jalan yang sudah dikenal, tiba-tiba berhenti dan melihat sesuatu yang sangat baru? Cabang pohon yang berbunga yang belum pernah kamu lihat, garis sinar matahari yang condong dengan sangat aneh, suara burung yang bergema dalam angin sore. Mereka sudah ada di sana sejak lama. Hanya saja kamu selalu terlalu sibuk untuk melihat. Hidup ini juga begitu. Ada banyak hal indah yang selalu hadir. Cinta masih ada, pemahaman masih ada, dharma masih ada. Hanya saja, apakah kita cukup santai untuk menyadarinya? Buddha pernah berkata, di dalam tubuh ini ada sebuah pulau. Kembalilah ke tempat itu dan berlindunglah. Pulau itu tidak berada dimanapun jauh. Ia berada di dalam diri kamu sendiri, tepat di dalam napas ini, tepat di dalam saat ini. Kamu tidak perlu melarikan diri kemanapun, tidak perlu mencari apapun lagi. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di sana. Hati yang damai membuat bumi dan langit juga damai. Hati yang cerah membuat semua jalan memiliki cahaya. Hati yang cukup penyayang membuat bahkan orang yang membuat kamu terluka pun dapat kamu lihat dengan mata yang lembut. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, melainkan karena kamu tidak ingin menyimpan kebencian di dalam hati. Kebencian seperti setumpuk kayu yang terbakar perlahan. Orang yang memegangnya adalah orang yang pertama kali terbakar. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah karena kamu ingin bebas. Dan ketika kamu benar-benar melepaskan, kamu akan merasa ringan yang tak terduga. Tidak membutuhkan siapapun untuk meminta maaf. Tidak membutuhkan siapapun untuk mengerti. Hanya membutuhkan kamu untuk mengerti. Hanya membutuhkan kamu untuk mengerti bahwa hati kamu pantas untuk mendapatkan kedamaian. Hati kamu pantas untuk merasa ringan. Hidup ini pada dasarnya adalah perjalanan kembali dengan kebenaran, kembali dengan kesederhanaan, kembali dengan diri sendiri. Jika kamu telah pergi terlalu jauh, jangan ragu untuk berbalik. Buddha tidak pernah menutup pintu bagi siapapun. Dia menunggu kita di setiap saat kembali. Meskipun kamu telah menderita sampai sejauh mana, meskipun kamu telah tersesat berapa kali pun, asalkan hari ini kamu mau berhenti, mau melihat ke dalam, maka jalan pembebasan telah terbuka di bawah telapak kaki kamu. Kamu tidak perlu melakukan apapun yang hebat. Cukup dengan kamu hidup dengan kesadaran penuh setiap saat. Cukup dengan kamu tahu bagaimana berbalik ke dalam. Cukup dengan kamu memiliki cukup cinta kasih untuk mencintai diri sendiri. Ada kebenaran yang jarang diakui oleh siapapun, yaitu jauh di lubuk hati setiap manusia. Ada saat-saat ketika ingin menyerah, bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka telah berusaha terlalu lama, terlalu pandai menahan diri, terlalu banyak menanggung, sampai suatu saat ketika tidak ada lagi air mata untuk menangis. Ketika tawa hanya tersisa sebagai kebiasaan bersosialisasi, orang akan menyadari bahwa mereka telah melupakan cara untuk hidup untuk diri mereka sendiri. Terkadang, justru orang yang paling sering tertawa adalah orang yang paling menderita. Justru orang yang paling sering membantu orang lain adalah orang yang jarang ditanya kabarnya. Justru orang yang diam-diam menanggung segalanya adalah orang yang tidak berani mengatakan bahwa mereka sedang lelah. Jika kamu adalah salah satu dari mereka, mohon berhentilah sejenak. Jangan berusaha lebih jauh.
Biarkan hati diizinkan untuk berpikir. Buddha mengajarkan bahwa bahkan para dewa pun terkadang membutuhkan meditasi untuk memulihkan energi, apalagi manusia yang kecil di tengah kehidupan yang penuh gejolak. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu selalu kuat, tidak perlu menyenangkan semua orang. Kamu hanya perlu hidup agar hati tidak lagi terasa berat, agar ketika malam tiba, kamu bisa tidur nyenyak tanpa harus terganggu oleh masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Ada sesuatu yang sangat tipis, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu napas. Setiap kali hati kamu seolah ingin hancur berkeping-keping, kembalilah dengan napas. Hirup sedalam-dalamnya, hembuskan selambat-lambatnya. Rasakan kehidupan yang sedang melewati setiap sel di dalam diri kamu. Kamu masih hidup, itulah hal yang paling berharga. Segala sesuatu yang lain hanyalah rentetan ombak yang timbul lalu tenggelam di permukaan laut kehidupan. Tidak ada apapun yang bertahan selamanya. Tidak ada rasa sakit yang tinggal selamanya. Ketika kamu melihat dengan jelas hal itu, kamu tidak lagi merasa takut. Kamu tidak lagi merasa putus asa. Kamu akan tersenyum, bahkan ketika sedang meneteskan air mata. Bukan karena kamu berusaha untuk terlihat baik-baik saja, melainkan karena kamu telah memahami hakikat dari semua fenomena adalah lahir dan mati. Seperti bunga yang mekar di pagi hari, layu di sore hari. Tetapi hanya dengan satu saat bunga mekar, ia sudah cukup mempersembahkan sedikit warna dan keharuman bagi kehidupan. Kamu juga begitu. Hanya dengan satu detik, kamu benar-benar hidup sepenuhnya dengan dirimu sendiri. Kamu telah membawa sebuah cahaya bagi kehidupan. Buddha tidak mengharapkan kita untuk hidup sempurna. Dia hanya mengharapkan kita untuk hidup jujur. Jujur dengan emosi. Jujur dengan saat ini. Kamu boleh sedang sedih. Bersedihlah sepenuhnya. Kamu boleh sedang sakit. Merasakan sakit dengan jujur. Jangan menyembunyikan. Jangan menekan. Asalkan kamu jangan kehilangan diri di dalam emosi itu. Amati mereka seperti mengamati awan yang melayang di langit. Jangan mengidentifikasi diri kamu dengan rasa sakit. Kamu bukanlah kesedihan. Kamu bukanlah kegagalan. Kamu adalah orang yang sedang mengalami semua hal itu dan kemudian akan melewatinya. Suatu hari nanti, kamu akan melihat diri kamu berdiri di tengah fajar, hati kosong tanpa dingin. Kamu akan melihat diri kamu berjalan di tengah keramaian tanpa lagi takut dengan tatapan orang lain. Kamu akan melihat diri kamu cukup kuat untuk tidak membutuhkan siapapun sebagai tempat berpijak, karena kamu telah bersandar pada diri sendiri. Buddha pernah berkata, di dalam setiap manusia ada benih Buddha, hanya perlu menyiraminya dengan kesadaran penuh dan kasih sayang. Ia akan tumbuh, dan saat itu kamu tidak lagi dipimpin oleh amarah, keserakahan, persaingan, kesedihan, amarah. Kamu hidup dengan ringan. Kamu bernapas dengan ringan. Kamu melangkah di tengah kehidupan seperti angin sejuk. Mungkin kamu tidak melakukan hal-hal yang besar, tetapi hanya dengan kamu hidup dengan kesadaran penuh, kamu sudah menjadi cahaya bagi orang lain. Hanya dengan satu senyuman pengertian, hanya dengan satu tatapan tanpa menghakimi, hanya dengan satu ucapan dari hati. Semua itu adalah latihan Dharma. Dharma tidak terletak di dalam filsafat yang tinggi. Dharma tidak hanya ada di dalam kuil. Dharma hadir di dalam setiap pekerjaan yang kamu lakukan dengan hati yang damai. Mencuci piring juga memiliki Dharma. Menyiram tanaman juga memiliki Dharma. Memeluk seseorang yang sedang menderita dengan sepenuh kehadiran juga merupakan Dharma. Jika kamu masih menderita, mohon jangan putus asa. Jika kamu masih menangis, mohon jangan malu. Setiap tetesan air mata yang jatuh adalah lapisan debu di dalam hati yang dibersihkan. Setiap kali kamu tidak memilih untuk marah, kamu sedang menyelamatkan diri sendiri. Setiap hari, kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh.
Kamu sudah menjadi orang yang belajar dharma. Tidak perlu menunggu sampai sempurna, baru memulai. Mulailah dari tempat kamu berdiri saat ini. Dengan diri kamu yang sebenarnya, ada hal yang sangat sederhana, tetapi merupakan pintu menuju kebebasan yang terbesar, yaitu melepaskan. Melepaskan bukan berarti melepaskan segalanya. Melepaskan adalah ketika kamu tahu apa yang harus disimpan dan apa yang harus dilepaskan. Melepaskan adalah ketika kamu mengerti bahwa ada hal-hal yang meskipun berusaha sekeras apapun tidak dapat dipertahankan. Dan ada orang-orang yang meskipun kamu mencintai mereka seberapapun, tidak dapat kamu tahan mereka di sisi kamu selamanya. Buddha mengajarkan bahwa penyebab manusia menderita adalah karena keterikatan. Kita berpegang pada gambaran, kenangan, dan impian. Kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan cara yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi, hidup tidak pernah menjadi aliran yang lurus. Hidup adalah tidak kekal. Hidup adalah perubahan. Dan ketika kamu berjalan berlawanan dengan perubahan itu, kamu membuat diri kamu lelah. Seseorang pernah bertanya, jika melepaskan segalanya, apalagi yang tersisa dari kehidupan, Buddha tersenyum. Bukan melepaskan berarti menyerah, melainkan agar hati merasa tentram, seperti tangan yang memegang benda tajam selamanya. Semakin erat, semakin sakit. Hanya dengan membuka tangan, kamu baru menyadari bahwa kamu bisa menyembuhkan diri sendiri. Dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari luka. Tetapi sakit satu kali tidak sebanding dengan memeluk rasa sakit itu sepanjang hidup. Ada kesedihan yang tidak lagi ada, tetapi bekas luka di hati masih terasa nyeri setiap kali disentuh. Karena kamu belum benar-benar memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain, melainkan juga memaafkan diri sendiri. Memaafkan kesalahan masa muda. Memaafkan pilihan yang pernah membuat kamu menderita. Memaafkan diri sendiri karena tidak cukup kuat nih, tidak cukup bijaksana, tidak cukup sabar. Semua itu bukanlah kesalahan. Itu adalah pelajaran. Dan setiap orang memiliki jalan sendiri untuk tumbuh dewasa. Jangan membandingkan perjalananmu dengan siapapun. Jangan berpikir bahwa orang lain lebih dari kamu karena mereka berhasil lebih awal. Juga jangan terburu-buru merasa senang ketika melihat seseorang tampaknya lebih bahagia dari kamu. Setiap orang memiliki jam mekarnya bunga kehidupan mereka. Ada bunga yang mekar lebih awal, ada bunga yang mekar lebih lambat. Tetapi, asalkan kamu tidak berhenti menyiraminya dengan ketulusan dan kesabaran, maka bunga itu juga akan mekar, dan bunga kamu akan menjadi satu-satunya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani hidupmu. Tidak ada seorang pun yang dapat menangis untuk kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat bersukacita menggantikan kamu. Jadi, jangan menunggu seseorang untuk memahami kamu sepenuhnya. Cukup kamu memiliki cukup hati untuk memahami dirimu sendiri. Setiap pagi ketika bangun tidur, kamu dapat meletakkan tangan di dada dan berbisik, "Hari ini saya akan hidup dengan ringan, tidak lebih unggul, tidak marah, tidak mencela. Saya akan melangkah perlahan, akan bernapas dalam-dalam, akan melihat dengan mata yang penuh kasih, dan mengatakan kata-kata yang bermakna." Hanya seperti itu saja, kamu sedang menjalani kehidupan Dharma. Tidak perlu membaca kitab suci banyak, tidak perlu pergi dari gunung ini ke kuil itu. Cukup setiap langkah kaki kamu hadir sepenuhnya. Setiap tarikan napas, kamu tahu bahwa kamu sedang bernapas, dan kamu akan merasa terkejut dengan cara itu. Kamu hidup, dan kamu akan merasa terkejut dengan cara itu. Kamu hidup, dan kamu akan merasakan hatimu berubah. Tidak lagi terlalu sensitif dengan pujian dan celaan. Tidak lagi terlalu terluka oleh tatapan yang dingin. Tidak lagi mengharapkan seseorang untuk mencintai kamu dengan benar, karena kamu telah belajar cara
untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Mencintai diri sendiri adalah tahu bagaimana meletakkan tangan di hati dan berkata, "Saya tahu kamu telah berusaha keras. Saya tahu kamu sedang lelah. Tidak apa-apa. Pikirkan saja sebentar. Biarkan angin menyejukkan. Biarkan air menghanyutkan. Biarkan dharma seperti nyala lilin dengan lembut menyalakan sedikit cahaya di malam yang gelap. Kamu tidak sendirian, tidak pernah. Hanya saja kamu telah melupakan cahaya yang sudah ada di dalam diri kamu. Cahaya itu tidak dapat diambil siapapun, meskipun kehidupan membelakangi kamu. Meskipun orang-orang salah paham, meskipun segala sesuatu di sekitar kamu runtuh, kamu masih memiliki tempat untuk kembali, yaitu diri kamu sendiri, yaitu tempat yang memiliki napas ini, yaitu tempat yang memiliki hati yang tidak pernah berhenti bermimpi tentang hal yang baik. Teruslah berjalan meskipun lambat, meskipun lelah, asalkan kamu tidak membelakangi jalan kesadaran. Setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah yang meringankan kehidupan manusia. Setiap hal yang kamu lepaskan adalah sekali kamu lebih dekat dengan kebahagiaan sejati. Ada hari-hari ketika kamu tidak tahu untuk apa kamu hidup. Bukan karena kamu tidak memiliki tujuan, melainkan karena hati kamu sudah lelah. Lelah karena menunggu, lelah karena berharap, lelah karena menaruh kepercayaan terlalu banyak, lalu menerima kekecewaan. Kamu melihat diri kamu melewati pagi hari tanpa ada apapun yang membuat hati kamu bergetar. Kamu melihat diri kamu melangkah di tengah keramaian, seolah-olah sedang terombang-ambing di tengah sungai yang tidak bertepi. Segala sesuatu di sekitar kamu masih berlangsung. Dunia masih berputar. Tetapi di dalam hati kamu, segala sesuatu tampaknya berhenti. Itu bukanlah titik akhir. Itu hanyalah kesunyian. Kesunyian yang diberikan kehidupan kepada kamu, agar kamu melihat jauh ke dalam diri. Jangan takut dengan saat-saat yang kosong, karena justru di saat-saat itulah kamu baru mulai mendengarkan suara hati kamu yang sebenarnya. Bukan lagi suara orang lain, bukan lagi kebisingan dunia, melainkan gema yang timbul dari 9 alam yang dalam. Buddha menyebutnya sebagai saat kesadaran penuh, yaitu ketika kamu mulai melihat dengan jelas seberapa jauh kamu telah tersesat dan kamu berhenti, tidak untuk melarikan diri, melainkan untuk kembali. Ada perjalanan yang terbesar dalam kehidupan manusia, bukan untuk pergi ke cakrawala yang asing, melainkan untuk kembali kepada diri sendiri. Tahukah kamu, hutan yang terindah biasanya terletak jauh di dalam jalan yang bergelombang dan gelap. Hati kamu juga begitu, harus melewati badai. Malam-malam tanpa tidur, kamu baru mulai melihat bagian yang paling jernih dari keberadaan kamu. Kamu tidak perlu baik segera, tidak perlu damai segera. Kamu hanya perlu jujur. Jujur dengan kesedihan kamu, jujur dengan luka yang sedang berdarah di dalam hati kamu. Tidak menghindar, tidak berusaha untuk terlihat baik-baik saja, hanya hadir bersamanya. Buddha tidak mengajarkan kamu untuk menjadi orang yang tidak memiliki emosi. Dia mengajarkan kamu untuk menjadi orang yang tahu bagaimana melihat ke dalam emosi kamu tanpa membiarkannya mengendalikan, seperti seseorang yang duduk melihat hujan turun di luar beranda. Tidak takut hujan, tidak menghindari hujan, hanya tidak berharap. Kamu mungkin sedang sedih karena seseorang yang pergi tanpa penjelasan. Kamu mungkin sedang sakit karena mimpi yang pernah kamu yakini selamanya. Kamu mungkin sedang meragukan diri sendiri karena sudah berapa kali jatuh. Semua adalah hal yang nyata, tetapi tidak ada satu pun di antaranya yang abadi. Lalu suatu hari nanti, kamu akan melewati semua itu, bukan karena kamu lupa, melainkan karena kamu mengerti. Mengerti bahwa semua orang sedang memikul beban di pundak mereka. Orang yang membuat kamu terluka juga sedang bergulat
dengan penderitaan mereka sendiri. Dan ketika mengerti, kamu tidak lagi mendendam, tidak lagi mengharapkan orang itu untuk kembali, tidak lagi mengharapkan masa lalu disembuhkan dengan permintaan maaf. Kamu hanya dengan ringan melangkah maju seperti layar yang dilipat setelah badai, tidak tergesa-gesa, tidak terdiam dalam keluhan, hanya damai. Buddha mengajarkan bahwa jika kamu ingin tahu bagaimana kehidupan sebelumnya kamu jalani, lihatlah saat ini. Jika kamu ingin tahu bagaimana kehidupan setelah ini, lihatlah apa yang sedang kamu tanam hari ini. Tanamlah benih kebajikan di dalam setiap ucapan, setiap pikiran, setiap cara kamu memperlakukan orang lain dan dengan diri sendiri. Bersikaplah baik meskipun dunia dingin, bersikaplah lembut meskipun kamu sedang menahan diri untuk menanggung. Melangkahlah perlahan meskipun kehidupan sedang terburu-buru, karena setiap langkah yang lambat adalah langkah yang dalam ke dalam diri kamu, dalam ke dalam kesadaran kamu. Dan di sana, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Tidak ada seorang pun di luar sana yang bisa memberi kamu ketenangan, meskipun itu adalah orang yang paling kamu cintai, meskipun itu adalah orang yang paling memahami kamu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjalani hidupmu. Damai adalah pilihan dan juga latihan. Kamu berlatih menerima, berlatih bernapas, berlatih melepaskan, berlatih tersenyum dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Dan terus saja seperti itu, setiap hari kamu semakin dekat dengan kehidupan yang damai. Bukan kehidupan yang tidak ada badai, melainkan kehidupan yang memiliki rakit yang kokoh. Di tengah sungai, kehidupan yang bergejolak, kamu adalah orang yang mengendalikan rakit itu. Meskipun lelah, meskipun tersesat, asalkan kamu terus menjaga hati kamu. Dan jika saat ini kamu sedang duduk di sana, diam-diam membaca kata-kata ini, saya tahu kamu sedang menghidupkan kembali sebagian dari diri kamu yang pernah dilupakan. Saya tahu kamu sedang mengingat bahwa kamu pernah menjadi orang yang sangat cantik, sangat cerah, sangat lembut. Dan saya percaya cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup oleh lapisan debu kehidupan. Hanya dengan satu napas, kesadaran penuh, satu saat kembali, kamu sudah bisa menyalakannya kembali. Dalam suatu sore yang tenang, ketika angin membelai bingkai jendela, ketika sinar matahari terakhir, hari itu condong menyinari jalan kecil. Kamu dapat berhenti sejenak untuk bertanya pada hati kamu, apakah saya benar-benar hidup atau hanya sedang ada? Kamu melewati hari-hari seperti daun yang jatuh di musim gugur. Tidak tahu kamu sedang pergi kemana, juga tidak lagi merasa bersemangat dengan hari esok. Mungkin karena kamu telah menanggung terlalu banyak hal yang tidak terucapkan. Mungkin karena kamu sudah tertawa terlalu lama, sementara di dalam hati kamu hanya ingin damai. Mungkin karena kamu sudah memberi terlalu banyak, sampai lupa bahwa diri sendiri juga perlu dilindungi. Dan kemudian pada suatu saat, kamu hanya ingin duduk di beranda rumah, terdiam, tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu menahan diri untuk menjadi kuat, cukup menjadi diri sendiri dalam semua kerapuhan dan kejujuran dari jiwa yang pernah terluka. Buddha mengajarkan bahwa sehelai daun yang jatuh pun tidak berada di luar hukum sebab akibat. Kesedihan yang datang juga bukan tanpa alasan. Semua memiliki akar dan semua memiliki cara untuk diubah jika kita mau melihat jauh ke dalam penderitaan kita. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, juga bukan untuk tenggelam di dalamnya selamanya. Melihat untuk mengerti untuk mencintai diri sendiri sebelum mengharapkan orang lain mencintai kita. Ada saat-saat ketika kamu mengharapkan seseorang datang dan berkata kepada kamu, "Tidak apa-apa,
semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kemudian tidak ada seorang pun yang mengatakan itu. Atau jika ada, kamu tidak lagi memiliki cukup kepercayaan untuk mendengarkan. Maka katakanlah kepada diri kamu sendiri, peluklah diri kamu sendiri, hiburlah jiwa kamu seperti cara seorang ibu yang penyayang memeluk anak kecil ke dalam pelukannya setelah mimpi buruk. Bukan semua orang memahami kamu. Bukan semua orang memiliki cukup kesabaran untuk masuk ke dalam lapisan yang dalam, di mana hati kamu pernah bergetar dengan suara yang sangat kecil. Jadi, jangan menunggu seseorang untuk masuk ke dalam dunia batin kamu. Peganglah lampu dan masuklah ke dalam. Di tempat itu, kamu akan bertemu kembali dengan diri kamu sendiri. Seorang anak kecil yang pernah memimpikan banyak hal. Seorang yang pernah mencintai hidup dengan semua kepolosannya. Hati yang pernah hangat dan penuh kepercayaan. Jangan biarkan anak itu menangis sendirian lagi. Katakanlah kepadanya bahwa saya sudah kembali. Saya tidak akan meninggalkan kamu lagi. Saya akan pergi bersama kamu sampai hati kamu cukup damai. Mungkin kamu pernah ditipu oleh kata-kata yang manis. Mungkin kamu pernah dikhianati oleh orang yang paling kamu percayai. Mungkin kamu sudah berlutut di tengah kehidupan tanpa satupun tangan yang mengulurkan untuk membantu kamu berdiri. Tetapi semua itu tidak membuat kamu berkurang nilainya. Kamu masih orang yang berharga. Kamu masih memiliki hak untuk bahagia. Kamu masih bisa memulai lagi meskipun kehidupan telah membuat kamu mundur berapa langkah pun. Karena Buddha tidak pernah membelakangi siapapun. Cukup kamu berhenti. Cukup kamu berbalik. Meskipun itu dalam keputusasaan, hanya satu pikiran kesadaran penuh yang muncul, kamu telah membuka jalan. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa kamu memilih diam. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa kamu memilih berjalan dalam meditasi alih-alih berpesta. Mereka mungkin mengatakan kamu dingin, aneh, sulit didekati. Tetapi kamu tidak perlu menjelaskan karena mereka tidak hidup di dalam hati kamu, tidak pernah jatuh ke dalam jurang yang pernah kamu jatuhkan, tidak pernah tenggelam dalam malam yang pernah kamu lalui dengan diam. Hanya kamu yang tahu, setelah semua yang kamu butuhkan bukanlah tepuk tangan, melainkan batin yang tenang, tempat yang sunyi, di mana kamu dapat duduk sendirian tanpa merasa kesepian. Buddha tidak mengharuskan kamu pergi ke hutan atau laut untuk menemukan Dharma. Dia hanya mengundang kamu untuk kembali dengan langkah yang penuh kesadaran, dengan napas yang disadari, dengan tatapan yang tidak lagi mendendam. Ketika kamu benar-benar berbalik, kamu akan melihat satu hal. Hati kamu sudah sangat cantik, hanya saja tertutup oleh gangguan. Seperti bulan yang tertutup awan. Bulan tidak pernah hilang, hanya saja belum cukup angin untuk menerbangkan awan. Dan angin itu adalah napas kesadaran kamu. Itulah kasih sayang yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Itulah pelepasan yang dengan berani kamu pilih setiap hari. Jika kamu masih mendengarkan, saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu sudah sangat dekat dengan kedamaian. Cukup tambahkan sedikit kesabaran. Cukup tambahkan sedikit kepercayaan bahwa kamu akan melewati semua hari yang gelap. Tidak perlu lari lagi, tidak perlu menahan diri. Hanya perlu kamu jujur, penuh dalam semua kerapuhan kamu. Ada kebenaran yang lembut yang tidak semua orang cukup tenang untuk menyadarinya, yaitu kamu tidak perlu menjadi orang yang istimewa untuk pantas dicintai. Kamu tidak perlu menjadi orang yang sangat pandai, sangat penurut, sangat kuat, atau selalu tersenyum di tengah kehidupan untuk diperhatikan orang lain. Cukup kamu jujur, manusia yang jujur dengan rasa sakit, jujur dengan kebahagiaan, baik dengan setiap napas. Masyarakat ini selalu mengajarkan kamu untuk bangkit, untuk bersaing, untuk membuktikan. Tetapi Buddha mengajarkan, kembalilah, hiduplah dengan lambat. Lihatlah lebih dalam ke dalam dirimu.
di mana kamu tidak perlu membandingkan diri kamu dengan siapapun. Kamu mungkin berjalan lebih lambat dari orang lain. Kamu mungkin jatuh lebih banyak dari orang lain. Kamu mungkin tidak mendapatkan semua hal yang menurut orang ideal. Tetapi, jika kamu menjaga hati kamu untuk tidak mengeras, jika kamu masih bisa meneteskan air mata di depan pemandangan yang menyedihkan, jika kamu tahu bagaimana menundukkan kepala ketika melakukan sesuatu yang menyakiti hati seseorang, maka kamu telah melangkah sangat jauh di jalan pemahaman dan cinta. Buddha tidak mencari orang yang sempurna untuk menyerahkan kebenaran. Dia datang kepada mereka yang menderita, mereka yang tahu mereka tersesat, mereka yang berani menunduk, berlutut di antara persimpangan jalan untuk bertanya, kemana aku harus pergi untuk bertemu dengan diriku sendiri? Kamu tidak salah karena telah salah mempercayai seseorang. Kamu tidak lemah ketika menangis di tengah malam tanpa ada yang tahu. Kamu hanya belajar bagaimana menjadi manusia, seorang yang benar-benar manusia, yang tahu apa itu lelah, tahu apa itu pergumulan, tahu bahwa terkadang diam adalah cara untuk mencintai diri sendiri yang terbaik. Dan dalam proses itu, kamu tumbuh. Tumbuh bukan dengan cara menjadi dewasa, terburu-buru yang sering dipaksakan oleh kehidupan, tetapi tumbuh dari dalam, dari pemahaman yang mendalam tentang hati. Buddha berkata, orang bijak tidak mengejar hal-hal yang menyenangkan sesaat. Mereka mencari kedamaian dalam setiap momen saat ini, karena hanya di sanalah yang nyata. Semua pujian dan celaan akan berlalu. Semua keberhasilan dan kegagalan adalah sementara. Hanya kedamaianlah satu-satunya hal yang dapat kamu pertahankan jika kamu bersedia berlatih. Mungkin kamu tidak memiliki rumah besar, tidak memiliki karier yang cemerlang, tidak memiliki pasangan hidup ideal seperti yang kamu impikan. Tetapi, jika kamu memiliki batin yang teguh, hati yang lembut, napas yang ringan, maka kamu memiliki seluruh harta karun yang tidak dapat diambil siapapun dari kamu. Dalam setiap hari yang berlalu, pilihlah untuk hidup dengan perlahan, alih-alih terburu-buru mengejar pekerjaan. Sisihkan beberapa menit untuk duduk diam, tidak melakukan apapun, hanya bernapas, hanya mendengarkan, hanya merasakan. Letakkan tangan di hati dan bertanya, apakah hari ini saya hidup sesuai dengan apa yang benar-benar saya inginkan? Atau saya hidup sesuai dengan harapan orang lain? Lihatlah mata kamu di cermin. Tanyakan pada diri sendiri, apakah mata ini masih bersinar? Apakah masih berkilau karena keyakinan? Atau sudah terlalu lelah karena hal-hal yang tidak perlu dipertahankan? Buddha tidak mengajarkan kamu untuk membuang semua yang kamu miliki, untuk kembali ke kuil, baru bisa berlatih. Dia mengajarkan kamu di tengah kehidupan ini, di tengah kesibukan, kamu masih bisa berlatih jika kamu menjaga hati tetap jernih. Di tengah makanan sederhana, kamu bersyukur atas setiap butir nasi. Di tengah sore hujan, kamu tahu bagaimana duduk dan mendengarkan suara air hujan seperti bacaan kitab suci kuno. Di tengah percakapan, kamu tahu bagaimana memilih kata-kata agar tidak melukai hati siapapun. Itulah Dharma. Dharma tidak berada dimanapun jauh. Dharma terletak di dalam setiap napas. Dharma terletak di dalam cara kamu membuka hati untuk menerima semua perubahan dengan hati yang tidak bergerak. Kamu mungkin bertanya, jika hidup seperti itu, apakah ada kerugiannya? Mungkin kamu tidak secepat orang lain, tidak lebih unggul dari siapapun. Tetapi, kamu memiliki satu hal yang dicari banyak orang tanpa menemukan: kedamaian di dalam hati, tidur tanpa mimpi, hari-hari yang dihidupi tanpa harus memainkan peran atau mempertahankan apapun. Jaga hal itu seperti harta karun. Meskipun kehidupan mengajarkan kamu harus keras, kamu masih bisa lembut.
Meskipun kehidupan membuat kamu mati rasa, kamu masih bisa lemah lembut karena hati kamu pernah sangat hangat dan dapat menghangat kembali jika kamu menginginkannya. Jika hari ini adalah hari di mana kamu merasa hati berat, jangan salahkan diri sendiri. Jangan memaksakan. Duduk saja bernapas bersama bumi dan langit. Pejamkan mata dan berbisik. Saya sedang kembali. Tidak membutuhkan siapapun menjadi saksi. Tidak membutuhkan siapapun mengakui. Cukup kamu merasakan. Cukup kamu tidak menyerah kepada diri sendiri. Ada saat-saat dalam kehidupan manusia yang hanya embusan angin sepoi-sepoi saja sudah cukup membuat kita berhenti dan bimbang. Bukan karena angin dingin, melainkan karena hati orang pada saat itu sedang lelah. Lelah bukan karena pergi jauh, melainkan karena telah membawa terlalu banyak hal yang belum terucapkan. Ada kesepian yang tidak terletak pada tidak ada siapapun di sisi, melainkan terletak pada tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami kita. Tidak ada yang menyentuh sedalam-dalamnya di jiwa kita, tempat menyimpan kenangan yang pernah menghancurkan hati kita. Dan karena itulah ada orang-orang yang memilih untuk diam. Bukan karena mereka tidak ingin berbagi, melainkan karena mereka pernah mengatakannya dan pernah terluka karena tidak didengarkan dengan benar. Buddha mengajarkan bahwa semakin dewasa seseorang, semakin sedikit ia berbicara. Bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena mereka mengerti. Mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Mengerti bahwa diam juga merupakan bentuk kasih sayang. Diam untuk menjaga keharmonisan. Diam untuk tidak menyakiti hati siapapun lagi. Diam untuk mendengarkan diri sendiri dengan lebih jelas. Apakah kamu pernah duduk sangat lama sendirian? Bukan karena sedih, bukan karena lelah, melainkan hanya untuk merasakan kedamaian yang meresap ke dalam setiap napas. Merasakan bahwa di antara ribuan hal yang terburu-buru di luar sana, kamu masih memiliki hak untuk memilih hidup dengan lambat. Lambat untuk sempat mencintai diri sendiri lebih banyak. Lambat untuk sempat melihat kembali hal-hal yang telah hilang karena kebetulan atau karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak benar-benar penting. Kehidupan dapat memberi kamu banyak hal, ketenaran, uang, pengakuan, tetapi kehidupan juga dapat mengambil hal-hal itu dengan sangat cepat, hanya dengan satu kejadian, hanya dengan sekali kehancuran. Semua yang kamu pikir abadi tiba-tiba menghilang seperti kabut. Lalu, apa yang benar-benar tersisa, yaitu kedamaian di dalam hati, yaitu hati yang tahu bagaimana mencintai tanpa syarat, yaitu jiwa yang tahu bagaimana melepaskan ketika sudah waktunya melepaskan, yaitu sepasang tangan yang tidak menggenggam hal-hal yang tidak lagi menjadi milik mereka. Buddha pernah mengibaratkan hati seperti permukaan danau. Jika diganggu oleh keserakahan, kemarahan, kebodohan, maka permukaan danau akan keruh dan kamu tidak dapat melihat apapun. Tetapi ketika hati tenang, seperti danau musim gugur yang beriak, maka meskipun itu adalah cahaya bulan atau bayangan awan, kamu dapat melihat dengan jelas. Dan yang lebih penting, kamu dapat melihat dengan jelas diri kamu sendiri. Kamu dapat melihat bahwa kamu pernah mengejar terlalu banyak hal di luar dan melupakan hal-hal yang benar-benar perlu dijaga di dalam. Kamu dapat melihat bahwa kamu pernah menyakiti diri sendiri hanya untuk menyenangkan hati seseorang. Kamu dapat melihat bahwa ada saat-saat ketika kamu tersenyum sangat cerah, tetapi hati kamu terasa hampa. Ketika kamu melihat semua itu, mohon jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan membenci bagian yang pernah polos itu di dalam diri kamu. Cukup dengan kamu berbalik. Cukup dengan kamu memeluk bagian itu dengan semua belas kasih. Itulah berlatih. Berlatih bukan berarti pergi kemanapun jauh. Berlatih adalah tahu bagaimana kembali.
Berlatih adalah belajar cara mencintai diri sendiri sebelum menuntut orang lain untuk mencintai kamu. Tahukah kamu, justru di dalam kehancuran telah ada bibit kelahiran kembali. Justru di dalam keputusasaan telah ada secercah pencerahan, asalkan kamu mau duduk, mau menghadapi, mau diam-diam mendengarkan panggilan hati kamu. Lalu sedikit demi sedikit, kamu akan merasa diri lebih ringan, bukan karena kehidupan berkurang penderitaan, melainkan karena kamu telah berkurang keterikatan pada penderitaan. Kamu telah berhenti memaksa kehidupan untuk sesuai dengan keinginan kamu. Kamu telah berhenti memaksa orang lain untuk memahami kamu. Kamu hanya hidup dengan hati yang damai, dengan jiwa yang sadar, dengan keyakinan yang kecil, tetapi kuat bahwa meskipun kehidupan berubah berapa kali pun, di dalam diri kamu masih ada tempat yang sunyi, yang tidak dapat disentuh atau dilukai siapapun. Itulah Dharma, jalan yang menuntun kamu keluar dari lingkaran persaingan dan penderitaan. Perahu yang ringan membawa kamu melintasi sungai yang penuh khayalan. Jika hari ini kamu masih berjalan di perjalanan untuk kembali kepada diri sendiri, mohon jangan putus asa. Mungkin jalan ini sangat panjang, mungkin kamu akan merasa sendirian, tetapi mohon percayalah bahwa asalkan kamu terus melangkah, kamu tidak sendirian, karena cahaya Dharma selalu menerangi jalan bagi orang yang tahu bagaimana berbalik. Jika kamu masih duduk di sana, diam-diam membaca setiap baris ini, saya tahu kamu memiliki sebagian kedamaian yang menyala di dalam hati. Ada saat-saat dalam kehidupan kamu tidak mengharapkan apapun yang besar, hanya mengharapkan satu hari berlalu dengan damai, hanya mengharapkan makanan hangat bersama orang yang dicintai, hanya mengharapkan tidur nyenyak tanpa terkejut di tengah malam. Harapan-harapan itu tampaknya sederhana, tetapi ketika melewati cukup banyak badai, kamu akan mengerti bahwa itulah kebahagiaan yang sejati. Terkadang kita pergi sangat jauh untuk mencari sesuatu yang agung, kita mengejar impian besar, cita-cita yang indah. Tetapi kita lupa bahwa hal yang paling kita butuhkan adalah ketenangan di dalam ketenangan yang bukan karena kehidupan damai, melainkan karena hati kita tahu bagaimana berdiri diam di tengah ribuan perubahan. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menghindari penderitaan. Dia mengajarkan kita melihat dengan jelas hakikat penderitaan agar tidak lagi dipimpin olehnya. Dia tidak berjanji akan membantu kita memiliki kehidupan tanpa badai. Dia hanya mengajarkan kita bagaimana mendayung perahu dengan mantap melewati ombak itu. Setiap orang membawa cerita. Ada cerita yang belum pernah diceritakan. Ada rasa sakit yang tidak dapat disebut namanya. Ada hal-hal yang hanya dapat dilalui dengan diam. Jika kamu hidup di hari seperti itu, hari di mana tidak ada yang bertanya kabar, hari di mana tidak ada yang membiarkan kamu bersandar, maka ketahuilah bahwa kamulah orang yang dapat memeluk diri dengan lembut. Kamu tidak perlu menahan diri untuk terlihat kuat, tidak perlu berusaha tersenyum agar orang lain berpikir kamu baik-baik saja. Jika lelah, duduk saja. Jika sedih, biarkan air mata mengalir. Bukan karena lemah, melainkan karena kamu cukup berani untuk hidup jujur dengan emosi kamu. Kebahagiaan tidak terletak pada tidak adanya kesedihan. Kebahagiaan adalah ketika kamu tidak lagi takut pada kesedihan. Kamu tahu bahwa ia datang lalu pergi seperti hujan di awal musim, seperti awan yang melayang melewati gunung. Kehidupan ini pada dasarnya tidak kekal. Segala sesuatu berubah, orang-orang berubah, perasaan berubah. Waktu juga tidak berhenti untuk siapapun. Satu-satunya hal yang dapat kamu pertahankan adalah sikap hidup kamu, yaitu cara kamu memilih menghadapi semua hal yang sedang terjadi, yaitu
Pilihan kamu untuk melepaskan atau menggenggam, memilih mendendam atau memilih memaafkan, memilih menunggu atau memilih melangkah. Buddha mengajarkan tidak ada jalan yang menuju kedamaian di luar jalan yang sedang kamu lalui. Cukup dengan kamu melangkah dengan kesadaran penuh. Cukup dengan kamu meletakkan bawaan amarah dan persaingan. Cukup dengan kamu belajar cara hidup dengan hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Kamu akan menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari tidak adanya badai. Kedamaian datang dari kemampuan kamu untuk berdiri diam ketika badai itu tiba. Ketika hati kamu tidak lagi dikejar, dan dikepung, kamu akan tahu bagaimana bernapas dan mengamankan dirimu sendiri dalam hidup. Ketika hati kamu tidak lagi dikejar, dan dikepung, kamu akan tahu bagaimana bernapas dan mengamankan dirimu sendiri dalam hidup. Ketika hati kamu tidak lagi berjuang dengan tergesa-gesa dan perselisihan, kamu akan tahu bagaimana hidup dengan tulus. Ketika hati kamu tidak lagi khawatir dan ketakutan, kamu akan menemukan bahwa kamu telah menemukan kemuliaan yang sudah lama hilang dan ketenangan yang tidak mudah. Semoga setiap kita dapat menumbuhkan hati yang damai, jiwa yang lembut, dan menghadapi setiap perubahan dalam hidup ini dengan senyuman